Jangan memakai pakaian seperti ini pada saat kalian datang ke imigrasi, karena itu hanya akan membuat mereka menyuruh kalian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my channel. Jadi di video kali ini aku ingin berbagi informasi mengenai cara membuat paspor di tahun 2024. Caranya itu sangat mudah banget ya teman-teman. Kita nggak perlu datang ke kantor imigrasi setempat untuk mengambil nomor antrian dan tidak perlu repot-repot lagi untuk mengantri ya. Karena di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya itu, kalau kita mau membuat paspor cukup daftar online saja ya melalui satu aplikasi yang sudah dibuat oleh kantor imigrasi di Indonesia. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload aplikasi e-paspor di Google Play atau di App Store. Nah, selanjutnya kita isi data diri ya teman-teman. Di bagian profilnya isi nama, isi tanggal lahir, terus isi juga alamat dan email kalian. Setelah itu kita klik beranda dan masuk ke permohonan baru. Setelah itu kita pilih paspor reguler atau paspor percepatan. Bedanya apa sih? Bedanya itu adalah kalau paspor reguler kita harus menunggu selama 3 atau 4 hari agar paspor itu jadi. Kalau misalkan pilih percepatan, 1 hari aja langsung jadi ya teman-teman paspor kalian. Setelah itu, kalau misalkan kalian mengklik paspor reguler, di situ akan berisi pilih lokasi, lalu pilih Kanim terdekat. Pilih Kanim terdekat ini adalah kantor imigrasi yang berada di sekitar kalian ya teman-teman. Jadi jaraknya bisa disesuaikan dengan rumah kalian. Lalu pilih jenis paspor yang akan kalian buat. Jenis paspor itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama paspor biasa. Seperti yang aku buat dulu, ini adalah paspor biasa. Harganya itu murah sekali, hanya Rp350.000. Kita bisa mendapatkan paspor ini ya teman-teman. Paspor ini juga tersedia di kantor imigrasi semua tempat ya teman-teman. Setelah itu ada paspor elektronik. Kalau paspor elektronik bedanya sama paspor biasa adalah di bagian sininya itu terdapat chips ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada negara-negara tertentu yang menggunakan autogate, kalau kita memiliki paspor elektronik maka kita bisa menggunakan autogate. Tapi aku lebih suka paspor ini sih teman-teman, karena aku bisa dapat cap-cap dari negara-negara tujuan. Kalaupun misalkan ya kalian hanya punya paspor biasa, kalian juga bisa menggunakan autogate. Terus kelebihan paspor elektronik yang di sininya itu ada chip, itu tuh lebih aman ya teman-teman dan tidak bisa dipalsukan. Nah, setelah itu kelebihan paspor elektronik adalah kalian bisa membuat visa Jepang, visa waiver Jepang itu dengan mudah ya teman-teman. Tapi harganya berbeda dengan paspor biasa. Kalau paspor biasa harganya Rp350.000, kalau paspor elektronik harganya Rp650.000. Nah, yang ketiga ada paspor polikarbonat. Paspor polikarbonat ini adalah paspor yang terbuat dari polikarbonat ya. Terus bahannya juga bukan kertas tapi kayak tebal banget dibandingkan paspor biasa yang hanya kertas seperti ini ya teman-teman. Nah, paspor polikarbonat dan paspor elektronik itu tidak tersedia di
seluruh kantor imigrasi di Indonesia. Hanya kantor imigrasi tertentu yang menyediakan paspor polikarbonat dan paspor elektronik. So, buat kalian yang ingin punya paspor polikarbonat dan paspor elektronik, kalian harus memastikan terlebih dahulu apakah di kantor imigrasi tersebut menyediakan paspor polikarbonat atau paspor elektronik, atau hanya menyediakan paspor biasa saja. Next, selanjutnya pada saat kita sudah mengisi paspor apa yang kita inginkan, contohnya kita memilih paspor biasa. Setelah itu, foto KTP kalian, foto kakak kalian, kartu keluarga ya teman-teman, dan foto ijazah atau surat nikah atau foto akte kelahiran. Jadi dari ketiga ini kalian bisa memilih apa yang kalian mau. Bisa ijazah, bisa akte kelahiran, atau bisa juga surat nikah. Yang terpenting di situ ada nama kalian dan nama ayah kalian ya teman-teman. Setelah kita memfoto KTP, kakak, dan juga ijazah, selanjutnya kita membuat janji temu ya teman-teman. Kita harus mengklik tanggal berapa kita bisa datang di kantor imigrasi tersebut. Pastikan kalian datang tepat waktu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian membuat janji temu pada tanggal 6, maka kalian harus datang tanggal 6 dan tidak bisa mundur atau maju ya. Terkecuali kalian membuat perjanjian 3 hari sebelumnya, kalau kalian tidak bisa datang di tanggal tersebut. Kalau misalkan tidak membuat janji temu, maka uang yang sudah masuk itu tidak bisa kembali lagi dan uang kalian akan hangus. Bayar paspor kalian itu melalui Alfamart, Indomart, ataupun melalui transfer bank. Dulu aku membayarnya itu melalui transfer bank ya teman-teman, karena lebih simple ya dibanding kita harus jalan kaki ke Alfamart gitu. Nah setelah itu kita akan dikasih tuh bukti pembayaran ya. Nah bukti pembayaran itu di screenshot atau di print, lalu kalian bawa ke kantor imigrasi setempat. Selanjutnya kalian pergi ke kantor imigrasi dengan membawa kartu keluarga, KTP, KK, ijazah, atau akta kelahiran atau surat nikah. Terus bawa, kalau aku pribadi ya, aku menambahkan dokumen surat keterangan bekerja dan juga slip gaji. Dan aku membawa surat domisili setempat ya teman-teman. Kalau ada yang tanya terus gimana nih Kak kalau aku masih kuliah atau masih belajar ya, kalian bisa membawa surat keterangan kuliah kalian. Nah, tips buat kalian yang ingin langsung jadi ya teman-teman, pada saat kalian datang ke kantor imigrasi, dari pakaian kalian ya teman-teman harus rapi, memakai kemeja, memakai kerudung yang rapi, atau enggak kalau kalian enggak pakai kerudung, rambutnya harus rapi, pakai celana hitam dan juga memakai sepatu cat ya teman-teman. Dulu pada saat aku ke kantor imigrasi itu aku memakai batik, memakai celana hitam, memakai sepatu kerja ya. Lalu aku memakai kerudung yang rapih gitu. Jangan sampai kalian memakai kaos atau sandal jepit atau celana pendek pada saat kalian ke imigrasi. Karena memakai pakaian ini itu hanya akan membuat mereka itu nyuruh kalian pulang dan mengganti pakaian ya teman-teman. So, jangan memakai pakaian seperti ini pada saat kalian datang ke imigrasi, karena itu hanya akan membuat mereka menyuruh kalian pulang ya teman-teman. Dan mengganti pakaian yang rapi. Dan tips yang paling penting adalah paspornya itu tidak
di cancel atau tidak menunggu lagi, kalian harus menjawab pertanyaan imigrasi itu dengan meyakinkan ya teman-teman. Misalkan kalian bekerja apa, terus kalian kegiatannya ngapain, terus kalian mau ke negara apa, itu jawab dengan lantang ya. Nah, di situ juga kalian tidak boleh gugup, tidak boleh bilang kalau misalkan kalian akan pergi dengan teman atau dengan ayah atau ibu atau adik atau saudara. Itu hanya akan memperlambat prosesnya ya teman-teman. Jadi jawablah jujur ya, seada-adanya. Kalau misalkan kalian mau pergi sendiri, ya bilang kalau kalian mau pergi sendiri. Kalau kalian mau pergi sama orang tua atau kakak atau adik, bilang sama mereka sejujur-jujurnya. Terus pasti mereka itu bakal minta paspor dari orang tua kalian atau adik kalian gitu, atau kakak kalian atau teman kalian gitu teman-teman. Terus mereka bakal minta surat keterangan kalau misalkan kalian itu selama perjalanan itu di cover sama mereka. Dulu aku ditanya mau pergi ke mana gitu sama kantor imigrasi, terus aku jawab kalau aku mau pergi ke Singapura untuk nonton konser ya teman-teman. Karena aku tuh bener-bener gugup di situ tuh. Pas ditanya kamu mau pergi kemana gitu, abis itu aku jawab aku mau pergi ke Singapura sendiri kalau aku misalkan mau nonton konser. Terus siapa yang biayain kamu gitu selama trip di sana? Aku jawab aku yang biayai diri aku sendiri gitu, karena aku bekerja, ini slip gajiku dan pekerjaanku ini gitu. Di situ aku ngelampirin 3 slip gaji ya, 3 bulan slip gaji 3 bulan terakhir gitu maksudnya teman-teman. Slip gaji 3 bulan terakhir aku lampirin. Jadi mereka itu cuma tanya sekitar 5 menit, habis itu disidik jari. Terus kantor imigrasinya itu langsung bilang kalau aku bisa ngambil pasporku itu setelah 4 hari gitu. Nah ternyata teman-teman nih, buat kalian yang misalkan jauh rumahnya ke kantor imigrasinya, kalian bisa sebelum pulang ya, kalian bisa datang ke kantor pos yang ada di imigrasi itu. Kalau di Bandung kan ada ya kantor pos yang ada di imigrasinya, di dalam imigrasi kan. Kalian bisa meminta kantor pos untuk mengirim paspor itu ke rumah kalian. Dan kalian harus membayar sejumlah uang untuk ongkos pengiriman gitu teman-teman. So itulah tips dari aku ya teman-teman. Itulah cara membuat paspor di tahun 2024 yang aku juga baru pertama kali langsung di approve hari itu juga. Kalau nggak salah aku bikin ini tuh, aku masih ingat-ingat akhir Januari 2024 aku bikin pertama kali, langsung jadi, langsung diproses. Begitu 4 hari kerja aku langsung datang lagi ke kantor imigrasi untuk ambil pasporku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.